adik-adik Pia Paroki Santo Yusuf Ambarawa. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semuanya sehat dan baik. Nah, hari ini kita berjumpa lagi dalam kegiatan sekolah minggu online. Minggu ini tanggal 14 November tahun 2021 merupakan hari Minggu biasa ke-33. Minggu ini adik-adik Pia akan ditemani oleh kakak-kakak pendamping dan juga teman-teman Pia dari wilayah Bethlehem. Nama kakak Kak Yani. Nama kakak Kak BN. Adik-adik bisa panggil kakak Kak Sekar. Adik-adik sudah siap untuk sekolah minggu? Mari kita ikuti rangkaian sekolah minggu untuk hari ini dari awal sampai dengan akhir. Kita akan awali dengan doa pembuka. Halo adik-adik, mari kita sebelum melakukan Pia online atau sekolah minggu online, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk sekarang kita lipat tangan di depan dada, mata dipejamkan. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesehatan. Tuhan, sekarang kami akan melakukan sekolah minggu online. Berkatilah kami supaya kami bisa melaksanakan sekolah minggu online ini dengan baik. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Adik-adik yang terkasih, sekarang kita akan melanjutkan dengan cerita tentang kisah Nabi Nuh. Cerita ini sebenarnya diambil dari kitab Kejadian bab 7 ayat 1 sampai 24. Namun kali ini Mbak BN tidak akan membacakan dari kitab Kejadian itu, tapi menceritakan secara keseluruhan supaya tidak diulangi lagi. Nabi Nuh mempunyai seorang istri dan 3 putra. Nama-nama putranya adalah Sem, Ham, dan Yafet. Dan masing-masing mempunyai seorang istri. Jadi keluarga Nuh terdiri dari 8 orang. Sekarang Allah memerintahkan Nuh melakukan sesuatu yang aneh. Dia menyuruhnya membangun sebuah bahtera besar. Bahtera ini besarnya seperti sebuah kapal, tetapi kelihatannya lebih menyerupai sebuah peti yang besar dan panjang. Buatlah bertingkat 3, kata Allah, dan buatlah kamar-kamar di dalamnya. Kamar-kamar itu untuk Nuh dan keluarganya, binatang-binatang, dan makanan yang akan perlu bagi mereka semua. Allah juga memerintahkan Nuh membuat bahtera itu sedemikian rupa sehingga air tidak bisa masuk ke dalam. Allah berkata, Aku akan mendatangkan air bah dan membinasakan seluruh dunia. Semua yang di luar bahtera akan mati. Nuh dan putra-putranya mentaati Yehovah atau Tuhan dan mulai membangun. Tetapi orang-orang lain hanya tertawa saja. Mereka terus berbuat jahat. Tak seorang pun percaya kata-kata Nabi Nuh. Ternyata makan banyak waktu untuk membangun bahtera yang cukup besar itu. Akhirnya setelah bertahun-tahun lamanya, bahtera itu selesai.
Sekarang Allah menyuruh Nuh memasukkan 2 ekor dari setiap jenis binatang tertentu, yaitu jantan dan betina. Tetapi ada juga jenis binatang lain yang Allah perintahkan kepada Nuh agar dimasukkan sebanyak 7 ekor. Allah juga menyuruh Nuh memasukkan segala macam jenis unggas. Dan Nuh berbuat persis seperti yang Allah perintahkan. Kemudian Nuh dan keluarganya juga masuk ke dalam bahtera. Lalu Allah menutup pintu bahtera. Nuh dan keluarganya menunggu di dalam bahtera. Di luar bahtera, orang-orang masih hidup seperti biasa. Mereka masih belum percaya bahwa air bah akan datang. Pastilah mereka lebih mengejek dari yang sudah-sudah. Tetapi mereka segera berhenti tertawa. Secara tiba-tiba, air mulai turun. Air dicurahkan dari langit, sama seperti bila kau mencurahkan air dari sebuah ember. Nuh terbukti benar. Tetapi sekarang sudah terlambat bagi siapapun untuk masuk ke dalam bahtera. Pintunya telah ditutup rapat-rapat oleh Allah sendiri. Segera air menutup tanah. Air jadi banyak seperti sungai-sungai yang besar dan deras. Pohon-pohon ditumbangkan dan batu-batu besar dihanyutkan dan menimbulkan suara yang dahsyat. Orang-orang yang di luar bahtera ketakutan. Mereka mendaki tanah yang lebih tinggi. Oh, seandainya semula mereka mau mendengar Nuh dan masuk ke dalam bahtera selagi pintu masih terbuka bagi mereka. Tapi sekarang mereka sudah terlambat. Air semakin tinggi. Selama 40 hari dan 40 malam, air dicurahkan dari langit. Air mengenangi gunung-gunung dan tidak lama kemudian gunung-gunung yang tertinggi pun ditutupi air. Sama seperti apa yang telah Allah katakan. Matilah semua orang dan binatang yang ada di luar bahtera. Tetapi yang ada di dalam kapal atau yang ada di dalam bahtera semuanya selamat. Nuh dan putra-putranya telah membangun bahtera dengan baik. Air mengangkat bahtera dan bahtera itu mengapung. Kemudian, suatu hari setelah hujan berhenti, matahari mulai bersinar. Alangkah menakjubkan pemandangan pada waktu itu. Di mana-mana hanya terdapat lautan besar menutupi seluruh bumi. Dan satu-satunya benda yang kelihatan ialah bahtera yang sedang mengapung. Bahteranya bahtera Nabi Nuh yang diisi beserta anak-anak dan istri mereka. Allah sekarang membuat angin berhembus dan air bah itu mulai surut. 5 bulan kemudian, bahtera itu kandas di puncak sebuah gunung. Setelah beberapa hari berlalu, orang-orang dalam bahtera itu sekarang dapat melihat keluar dan melihat puncak gunung-gunung. Air semakin surut. Kemudian, Nuh melepaskan seekor burung hitam yang disebut burung gagak keluar dari bahtera. Burung itu terbang untuk sementara, tapi kemudian kembali lagi karena memang belum ada tempat yang baik baginya untuk hinggap. Artinya, air masih menggenang di mana-mana. Berulang kali demikian, dan setiap kali burung itu hinggap, tapi kembali ke atas bahtera. Itu dilakukan karena Nuh ingin mengetahui apakah tanah sudah kering. Maka pada kali berikutnya, dia melepaskan seekor burung merpati. Tapi burung merpati itu kembali karena tidak menemukan tempat untuk hinggap. Pada kali kedua, Nuh melepaskannya. Burung itu kembali dengan sehelai daun zaitun di paruhnya. Maka Nuh mengetahui bahwa air telah surut.
Nuh melepaskan burung merpati itu untuk kali ketiga, dan akhirnya burung itu menemukan tempat yang kering untuk hidup. Sekarang Allah berkata kepada Nuh, katanya, "Keluarlah dari bahtera, bawalah seluruh keluargamu dan binatang-binatang besertamu." Mereka telah berada di dalam bahtera untuk lebih dari setahun penuh, selama banjir dan selama air menggenang menutupi bumi. Maka kita dapat membayangkan betapa senangnya mereka dapat berada di luar lagi dan mereka masih hidup, dan hanya mereka yang hidup. Mereka sangat bersyukur kepada Allah yang telah menyelamatkan mereka. Maka mereka memberikan persembahan untuk Allah. Allah senang dengan persembahan itu, dan Allah berjanji untuk tidak akan lagi mendatangkan banjir untuk memusnahkan semua yang ada di bumi. Sebagai tanda untuk janjinya itu, Dia, Tuhan, membuat pelangi muncul pertama kalinya di langit. Apakah kalian pernah melihat pelangi? Nanti kita akan sama-sama membuat pelangi juga ya. Allah juga menyuruh Nuh dan keluarganya untuk mempunyai anak-anak dan memenuhi bumi. Nah, adik-adik sekalian, apa yang bisa kita ambil dari cerita tentang kisah Nabi Nuh ini? Selama hidup, kita harus berusaha berbuat yang terbaik dalam hidup kita. Entah itu untuk diri sendiri, untuk keluarga, ada orang tua dan saudara-saudara, dan juga untuk kemuliaan Tuhan. Mengapa harus berbuat baik? Karena nanti pada saatnya, di dalam hidup itu semua tidak enak-enak terus. Kadangkala kita mendapat pencobaan. Apa bentuk pencobaan itu? Kita bisa mendapatkan masalah, mungkin penderitaan atau ujian, dan kita harus bisa menghadapinya dengan tenang karena kita mengandalkan kekuatan Allah. Seperti Nabi Nuh dan anak-anaknya dan juga istri-istri anak-anaknya, itu mereka mengandalkan kekuatan Allah dan menuruti apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Walaupun semula ditertawakan oleh orang-orang lain, mereka tidak peduli. Mereka tetap berjuang membuat kapal yang tidak mudah karena kapal itu sangat besar. Tadi dikatakan juga harus tingkat 3 kan? Mereka tentu saja dengan mengumpulkan kayu, menebang pohon untuk membuat kayunya, lalu membentuk kapal, itu tadi dikatakan butuh waktu bertahun-tahun. Tapi itu mereka setia lakukan untuk perintah Tuhan karena mereka percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan hidup mereka. Begitu adik-adik, kita lanjutkan dengan acara berikutnya ya. Bersama
adik-adik, setelah kita mendengarkan kisah Nabi Nuh, sekarang kita akan membuat bahtera Nabi Nuh beserta dengan pelanginya sebagai perjanjian antara Nabi Nuh dengan Tuhan. Kak Sekar, alat apa aja yang kita butuhkan? Kita perlu ada isolasi, lalu ada lem, lalu ada gunting, pita, dan kita membutuhkan pewarna untuk mewarnai gambar. Kita bisa memilih menggunakan spidol, lalu bisa menggunakan krayon atau pensil warna. Nah, jangan lupa kita juga menyiapkan gambar yang akan kita pakai. Gambar yang pertama yaitu gambar bahtera. Lalu ada gambar pelangi beserta dengan keluarga Nabi Nuh. Gambar yang berikutnya kita siapkan gambar hewan-hewan. Sudah siap untuk mulai? Sudah dong, Kak. Langkah yang pertama yaitu kita mewarnai semua gambar yang sudah dipersiapkan. Mari kita mewarnai. Nah, langkah selanjutnya setelah kita mewarnai gambar telah jadi, kita mau menggunting satu persatu gambar yang telah diwarnai. Mari kita gunting, Kak. Yuk. Nah, adik-adik, kita sudah selesai menggunting. Kita sudah mendapat potongan bahtera, pelangi, keluarga Nuh, dan juga hewan-hewan kecil. Sekarang saatnya kita menempel. Yang pertama, kita akan menempel keluarga Nuh pada bahtera. Kita taruh keluarga Nuh di bahtera bagian atas. Lalu untuk hewan-hewan kita akan tempel pada lingkaran-lingkaran yang tersedia di dalam bahtera. Mari kita menempel. Adik-adik, setelah kita selesai menempel semua potongan hewan dan juga gambar keluarga Nabi Nuh, kita akan menggabungkan bahtera Nabi Nuh dengan pelangi yang sudah kita warnai tadi.
sebagai tanda bahwa Tuhan berjanji tidak akan mendatangkan air bah lagi. Kita akan menggabungkan kedua gambar yang kita miliki ini menggunakan pita. Yuk Kak Sekar, kita gabung. Pelanginya ada di bagian atas dan bahteranya ada di bagian bawah. Kita bisa menggunakan isolasi untuk menggabungkan kedua gambar ini. Kalau adik-adik tidak punya pita di rumah, kalian bisa menggunakan tali atau benang. Sepunyanya kalian ya, bebas. Nah, hasil karya kita sudah jadi. Gimana? Mudah kan membuatnya? Yuk berkreasi bersama-sama. Nah adik-adik, untuk mengakhiri kegiatan sekolah minggu pada hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Yuk, tangan dilipat di depan dada, mata dipejamkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami dan menyertai kami dalam kegiatan sekolah minggu hari ini. Tuhan, berkatilah kami supaya kami bisa menjadi orang baik bagi sesama kami dan bagi semua orang. Ya Tuhan, tak lupa kami berdoa semoga dunia kita ini semakin membaik dan pulih seperti dahulu kala. Semoga kami bisa bertemu kembali dengan teman-teman kami semua untuk melakukan kegiatan sekolah minggu. Doa ini kami haturkan dengan perantaraan Tuhan Yesus Kristus, Putramu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik yang terkasih, sekolah minggu kita sudah selesai. Terima kasih sudah mengikuti sekolah minggu dengan baik. Kalian semua anak yang hebat. Tetap semangat untuk mengikuti sekolah minggu online berikutnya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Berkah dalam.